Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu Damai di hati. Coba ya kita gali, kita orek-orek. Kalau dari sisi kacamata budaya Jawa, khususnya Wayang Purwo, Karawitan, tembang-tembang, bagaimana? Ki, mau penjelasan jelaskan Ki, monggo Ki. Terima kasih Ki Jati. Menyikapi masalah akhir-akhir ini menjelang mungkin pilkada atau menjelang peluncuran Undang-Undang Cipta Kerja dan sebagainya, kami selaku seniman itu begini Ki Jati. Saya kemarin pernah memberikan tulisan di IG saya itu begini. Apalah artinya sebuah kepandaian kalau tidak untuk memupuk diri pribadi yang baik dan untuk memahami orang lain. Jadi saya rasa kalau sekarang ini semua sudah orang pada pinter, lupa dengan budayanya. Meskipun di era COVID-19 mungkin juga lupa dengan cara penolakannya. Saya memulai akhir-akhir ini Ki Jati, setiap minggu itu keliling di desa-desa. Bahkan saya membawa sound system saya untuk mensupport ibu-ibu atau orang-orang yang mau berolahraga pagi. Jadi dengan tema olahraga untuk menangkal COVID-19. Itu sudah kami lakukan sudah beberapa minggu ini. Dan kami tidak menarik apapun, kami memang loyalitas saya menggiatkan untuk hal itu supaya masyarakat lebih tahu bahwa untuk menanggulangi COVID ini adalah jiwanya atau badannya yang sehat. Nah, ini kan tidak mudah diprediksi. Dalam arti buat apa saya keliling untuk menggaungkan senam pagi yang intinya olahraga sehat. Nah, ini saya mulai Ki Jati, saya mulai tiap minggu. Dan juga melalui seni budaya. Kalau kita melihat kondisi yang saat ini mungkin sudah mulai tidak ada kesopanan yang muda maupun dengan yang tua, terlihat dari berbagai ngapunten unjuk rasa yang ada ini pun saya yakin bahwa mungkin dari kelas bawah itu yang namanya seni budaya, pitutur luhur itu hanya di mulut saja, tapi tidak tersampaikan dengan baik ke anak-anak kita. Nggih ngapunten, dalam arti bukan kita memandang orang lain tidak mampu melaksanakan tugas sebagai orang tua, tapi ini bukti dan fakta. Kalau kita mau sedikit jujur saja, jenengan sampun ngendika wau tentang wayang kulit, kita sudah mulai hal itu Ki Jati. Bahkan di padepokan kami sudah melakukan hal itu dengan wayangan singkat meskipun 1-2 jam. Dan dari Disparbud Jawa Timur pun, karena kami juga bekerjasama dengan mereka, saya ambil contoh nanti di hari Jumat itu, setelah Jumatan kami dan teman-teman itu akan main ludruk Ki Jati di Taman Budaya Kota Malang. Iya, dan ini juga ngapunten kami support sebagian. Jadi bagaimana caranya acara itu bisa terlaksana dan kita nanti ngambil lakon yang benar-benar bisa untuk menjadi semacam wewarah untuk anak-anak kita. Jadi nanti kami menghadirkan mahasiswa dan sebagainya untuk bisa menonton, meskipun pertunjukan ludruk itu mungkin juga singkat, mungkin nggak sampai 3 jam Ki Jati, nggak sampai 3 jam. Tapi kita mulai dengan kemampuan kita yang ada. Saya bisa support ini dan itu, yang penting acara ini bisa berjalan untuk mendidik adik-adik kita. Begitu Ki Jati. Ini luar biasa. Ki Parno sudah menyampaikan tentang apa ya, budaya leluhur jangan diucapkan atau secara teori aja, tapi harus dipraktekkan. Ya, untuk pempraktekannya sederhana sebenarnya ya. Tadi salah satu untuk kita pencegahan dari COVID, penjagaan dari perpecahan, baik itu untuk apa ya, sekarang lagi marak pilkada dan ini ada apa ya, undang-undang Cipta Kerja yang itu, saya kira kita harus bisa kendali jiwa, dalam arti kita harus mengapresiasi dengan hal apapun, kita jangan sampai lengah terprovokasi. Betul. Dan ini juga pertanyaan Romo, setiap daerah itu kan saya kira di tempat daerah harus mempunyai uri-uri budaya, dalam artian khusus ya, ini kebetulan saya di Malang, Kota Malang. Ini Kota Malang mulai HUT Kota Malang sampai sekarang ini memang dengan adanya pandemi COVID ini, perlukah Romo untuk
diruat Kota Malang ini, atau baik itu di DPR atau di Pemkot mungkin bersinergi. Ini soalnya apa? Kalau tidak ada semacam itu, saya kira untuk mempersatukan dengan ini, saya kira nanti ya itu saya sayang. Ngapunten Ki Jati, sebelum jenengan jawab, saya tambahin dulu. Monggo. Para seniman, budayawan ataupun padepokan hari ini sedang dicari Ki Jati. Dalam arti mungkin yang untuk dalam arti panutan manusia-manusia yang tidak resek itu cuman orang-orang itu. Jadi meskipun di padepokan itu ngapunten juga secara spiritual, kalau secara ilmu sekolah mungkin tidak terlalu tinggi ya. Tapi yang jelas di situ orangnya guyup, rukun, ya, sosial. Ada hal-hal yang terkait dengan keselamatan jiwa, dia melakukan selamatan genduren dan lain sebagainya. Itu tidak ada bantuan dari pemerintah Ki Jati. Mereka gotong royong, guyup rukun, bahkan mengundang pejabat setempat untuk ikut dahar bareng, Pak Ki Jati. Ini kan menjadi contoh dan kebersamaan. Dan hari ini di menjelang ngapunten mungkin pilkada ini orang-orang seperti itu banyak dicari Ki Jati. Banyak dicari, dirawui ya untuk disupport dan lain sebagainya. Padahal tidak ada hal ini seperti ini pun dari dulu kita sudah seperti itu. Makanya kami sebagai seniman budayawan ya jangan terlalu dimanfaatkan hanya untuk di hari-hari penting saja. Nah, nanti gimana kalau Abah Bro sudah menginginkan ruatan? Apakah kami menolak? Kami sangat setuju Ki Jati. Kami sangat mendukung dan setuju. Makanya persis, saya juga begitu. Begitu Abah Bro tadi itu nyeletuk tentang ruatan, sangat amat setuju sekali. Sangat amat setuju sekali. Sekarang logikanya bagaimana? Ya, logikanya itu begini. Sebenarnya ngeruat, entah bagaimanapun teknisnya, itu adalah kearifan lokal yang sudah ribuan tahun ada di bangsa ini. Namanya aja ruat, sing ngopeni. Sing diopeni apa? Ya terutama sing ketok sapa? Ya jati, ya bu jati, ya cucu, ya anak dan sebagainya, ya tonggo teparu, ya negeri inilah. Kalau setiap orang mengiyakan itu, meruat dan ngopeni lingkungan yang ada, saya yakin bahwa nanti alam langsung tidak langsung itu sudah menyatu dengan gerakan eter-eter yang kita kehendaki. Energinya yang lebih luar biasa. Itulah yang dalam wayang kulit disebut manusia-manusia yang seperti itu disebut manunggaling kawula Gusti. Lek neng wayang diceritakne kaya Bathara Kresna titisaning Sang Hyang Wisnu. Sekaligus ini adik-adik dari Tunggul Wulung kemarin katanya Mbah dioncai manunggaling kawula Gusti itu apa, saya singgung sedikit ya, nanti kalau pengen gablang japri japri aja gitu ya. Jadi begini, sebenarnya yang manunggal itu siapa? Gusti sejak dulu manunggal. Kita lahir ceprot, orang Arab, orang Amerika, orang manapun, Aborigin segala macam termasuk Irian, semua sudah manunggal. Tapi pada waktu manunggal itu sadar apa enggak? Bagaimana kondisinya? Lah, ini di pagelaran wayang kulit itu cukup banyak. Wisnu itu nitis, Wisnunggal, manitis, marang manungso, binelah panitise dadi Kresna lan Arjuna. Umpama suruh lumah lan murpe yang sinawang seje rupane ning tunggal rasane. Jadi seperti epek-epek lumah karo murep ini kan lain gambarnya, tapi satu kan, satu lah. Jadi bicara tentang Sang Maha Esa dan keberadaannya, ya kita ini yang harus mewujudkan. Oleh karena itu otak yang diberikan kepada kita harus membuat susunan dan tatanan yang rapi. Istilahnya Mas Doni itu dalam tatanan politiknya harus jelas, poli dan etika pergaulan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Kenapa kemarin ada huru-hara disebut? Karena konsepsi-konsepsi politik sudah tidak menyangkut harkat-harkat perasaan rakyat, sehingga yang ada adalah ketegangan. Saya dulu pernah menjadi rektor di salah satu perguruan tinggi meskipun swasta, dan itu sekolah ilmu politik, ya. Itu
di dalam politik itu ya, kalau yang punya hak itu manusia. Jadi bukan organisasi. Indonesia yang punya hak adalah manusia, bukan partai politik, bukan ormas, bukan ini, bukan TNI, bukan Polri. Tapi manusianya yang punya hak. Karena manusia itu punya sentuhan-sentuhan yang semua satu sama lain sama lah. Kalau haknya ini makanya sudah digambarkan di dalam perisai Garuda Pancasila. Di sana berasa itu apa itu? Tengah itu Tuhan, bintang, bersinar, warnanya kuning emas. Artinya Tuhan tuh indah, murni dan bersinar untuk seluruh umat. Terus bergeser ke kanan, gambarnya pohon beringin. Ngayomi ya. Ngayomi itu kebangsaan. Karena apa? Bangsa ini di Indonesia itu harus sayang, tentrem dan adem hatinya, kan gitu ya. Gunungan kan gitu Mas Warno. Nggih. Ya. Itu ya. Jadi pohon beringin ngayomi sehingga orang tidur di situ nyenyak, ngimpine api, ora dibayang-bayangi kejatuhan buah karena wong cilik-cilik gitu ya. Lalu di sebelah sini namanya gambarnya gambar banteng. Ini tidak terkait dengan gambar politik, partai politik dan sebagainya, tidak. Banteng itu kehidupannya guyup, rukun dan kompak. Guyup, rukun, kompak, ya. Guyup, rukun, kompak. Nanti kita lanjutkan ya. Ini ya. Para penonton jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Kijati.